Nama putra Presiden Joko Widodo yang juga wali kota Solo Gibran Rakabuming menguat untuk jadi cawapres Prabowo Subianto. Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi, BOK, Partai Demokrat Herman Hairon mengatakan, Gibran menjadi salah satu dari 4 nama yang diunggulkan menjadi bakal RI 2 dari Koalisi Indonesia Maju, KIM. Menurut saya, tidak serta-merta pada akhirnya akan muncul beberapa dukungan atas seseorang kalau tidak ada opportunity-nya, sebut Herman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 Oktober 2023. Namun, peluang itu masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait gugatan uji materi soal usia cawapres. Kalau Mas Gibran mungkin saat ini sangat bergantung pada putusan MK, tutur dia. Di sisi lain, Herman menekankan bahwa Demokrat mengembalikan keputusan pada Prabowo. Intinya untuk bakal calon wakil presidennya Pak Prabowo diserahkan sepenuhnya pada Pak Prabowo, kata Herman. Di lain pihak Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menanggapi nama wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, masuk dalam bursa bakal calon wakil presiden atau cawapres, untuk mendampingi Prabowo Subianto pada pemilu presiden 2024. Jelas Airlangga, Koalisi Indonesia Maju, KIM, masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, capres dan cawapres. Kita tunggu dari MK, Gibran masuk cawapres Prabowo, kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa, 10 Oktober 2023. Airlangga yang juga menjabat sebagai Menko Perekonomian, itu menjelaskan rapat para sekretaris jenderal Partai Koalisi Indonesia Maju kemarin, hanya membahas mengenai program visi misi bakal calon presiden. Sedangkan, kata dia, nama bakal calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo belum dibahas. Akan dirapatkan antar partai, nama bakal cawapres. As soon as possible, katanya. Sementara, Airlangga tidak mau menanggapi banyak terkait namanya juga masuk dalam bursa bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo. Kita monitor, jelas dia. Di koalisi yang sama, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, atau PAN Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya masih mengusulkan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan mengatakan meski saat ini berkembang nama wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang akan dipilih sebagai pendamping Prabowo, namun posisi PAN tetap mengusulkan Erick. Loh, Gibran kan keren, wali kota sukses, apa-apa sukses, tapi saya usulkan Pak Erick kan, kata Zulhas usai bertemu empat mata dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 10 Oktober 2023. Saat ini Prabowo belum menentukan siapa figur yang akan dipilih untuk mendampinginya menjajaki pemilihan presiden, Pilpres, 2024. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra sebelumnya mengatakan, selain Gibran nama yang berpotensi jadi bacawa pres Prabowo, adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Erick Thohir, dan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Polhukam, Mahfud MD menilai Mahkamah Konstitusi, MK, tidak berwenang mengubah aturan tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Menurut dia, Undang-Undang, UU, Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu, yang sedang diuji materi di MK, hanya boleh ditentukan atau diubah oleh DPR dan pemerintah selaku positif legislator. Mahkamah Konstitusi itu kerjanya sebagai negatif legislator, artinya hanya membatalkan kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. MK tidak boleh membatalkan sesuatu yang tidak dilarang oleh konstitusi, ujar Mahfud ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 26 September 2023. Mahfud mengacu pada sejarah lahirnya MK di Austria pada 1920 oleh Hans Kelsen. Yakni dengan dalil bahwa pengadilan itu dibentuk sebagai negatif legislator. Dengan begitu, MK berperan membatalkan peraturan yang dibentuk oleh parlemen atau DPR. Dan kita tidak boleh mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Ilmu ini sudah diketahui oleh semua hakim konstitusi. Kita tidak boleh mengintervensi, biar dia melihat sendiri apakah benar ini open legal policy atau tidak, tutur Mahfud.
Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.